Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich mengatakan pihaknya hingga kini belum menyerahkan draft rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR RI, lantaran masih banyak salah ketik yang khawatir dapat menimbulkan kesalahpahaman. Tak hanya itu saja, alasan belum diserahkannya draft rancangan Undang-Undang KUHP antara lain karena pemerintah kini masih melakukan perubahan substansi, serta melakukan sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan dalam draft rancangan Undang-Undang KUHP. Sementara itu, merespon terkait adanya desakan agar draft rancangan Undang-Undang KUHP untuk segera dibuka, Edi menyampaikan draft rancangan tersebut nantinya akan dibuka kepada publik. Namun usai pemerintah menyerahkan draft rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR RI secara resmi. Kita belum serahkan, itu masih banyak typo. Jadi dibaca, kita baca kan. Jadi misalnya kan begini, misalnya nih ya, kan ada pasal yang dihapus. Bayangkan kalau pasal yang dihapus kan harus dia berubah semua tuh. Misalnya begitu ada pasal yang dihapus, tiba-tiba kan begini ya, sebagaimana ketentuan dimaksudkan dalam pasal sekian. Padahal kan pasalnya menjadi dihapus, hilang. Misalnya nih ya, misalnya ketentuan pasal 460 begitu ya. Sebagaimana misalnya kalimatnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal merujuk ke atas. Normanya kan berubah. Kayak begitu. Belum lagi harus mensinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan. Nah, itu kapan Pak menargetkan selesai gitu? Mudah-mudahan hari ini. Hari ini, ya, betul hari ini, Pak. Makanya mudah-mudahan hari ini. Sekali lagi baca itu tuh Anda bayangkan 628 pasal. Kita nggak mau seperti waktu Undang-Undang Cipta Kerja terjadi itu loh. Bilang ayat sekian padahal nggak ada ayatnya kan. Nah, itu yang bikin lama di situ. Jadi ada perubahan substansi, ada soal typo, ada soal rujukan, dan ada soal sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Memang belum ke DPR. Masih kita bersihkan ya. Besok jam 9 semua Pimre diundang. Dibuka Pak di situ. Iya, dibuka. Jadi kan kita akan sampaikan ke publik mengenai ini loh yang kita lakukan revisi segala macam berdasarkan masukan dari masyarakat. Prof, terkait ada desakan untuk membuka draft RKUHP dari mahasiswa. Kan tadi sudah saya jelaskan. Iya. Kita belum bisa buka karena memang belum selesai. Besok baru. Bukan besok. Pokoknya begitu ini kita kan kasih ke DPR baru dibuka. Itu sama seperti RUU TPKS kan waktu kita diminta dibuka belum nanti sampai ke DPR terima secara resmi baru kita buka. Begitu memang prosedurnya, ya. Jadi harus dibahas ulang ya Pak ya di DPR kalau misalkan ada perubahan substansi. Hanya sebatas 14 pasal. Kalau 14 pasal pasti dibahas. Karena dulu kan tersisa 14 pasal. Jadi begitu ditarik dari DPR tanggal 19 September 2019 kan ada 14 pasal kontroversi. Terus kemudian waktu itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR harus mensosialisasikan itu kepada publik. Kita sosialisasikan selama tahun 2021 di 12 kota. Itu banyak masukan dari publik. Satu contoh konkret saja saya bocorkan ya. Pasal mengenai penodaan agama. Itu dirubah secara substansi. Berdasarkan apa? Masukan publik. Terus pasal advokat curang itu di take out, dihapus. Pasal mengenai pembinaan dokter gigi di take out, dihapus. Nah, itu terus kemudian ada perubahan. Pasal penodaan agama tadinya punya kita yang draft 2019 hanya satu pasal. Ternyata usul dari teman-teman masyarakat sipil kita menambahkan. Itu contoh. Jadi ada perubahan substansi ada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.